Shalom semuanya. Bagaimana kabarnya? Tuhan kita luar biasa, amin. Ya, hari ini saya membawa judul firman Tuhan, jangan meremehkan Tuhan. Ya, kita akan belajar dari sini karena antara meremehkan dengan menghormati itu kadang-kadang ada satu perbedaan tipis yang kadang-kadang kita sebagai umat Tuhan ini tidak pernah mengerti itu. Ya. Jadi kita mau belajar ini supaya kita mengerti, oh, apa tuh yang meremehkan Tuhan? Apa yang kita dikatakan menghormati Tuhan? Ya. Coba kita baca dulu firman Tuhan ini di yang atas. Siapa meremehkan 2, 3. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Dikatakan siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Anda perhatikan kata ini. Nah, di dalam terjemahan literal ternyata dikatakan siapa yang meremehkan firman akan dibinasakan. Jadi jelas di sini akibat ini artinya dibinasakan. Dalam bahasa Indonesia masa kini, orang yang meremehkan ajaran daripada Tuhan mencelakakan dirinya sendiri. Saya kasih gambaran seperti ini. Kalau Anda meremehkan peraturan negara, itu artinya kita mencelakakan diri kita. Kenapa? Hukuman pasti tersedia. Mungkin bisa jadi kita diusir, atau bisa jadi kita dibinasakan. Nah, Anda bayangkan kalau kita meremehkan Tuhan yang Dia empunya langit dan bumi, apakah itu sangat-sangat mengerikan? Mungkin Anda berkata begini, oh kalau terbukti saya nggak ada masalah. Kalau cuma hanya di dunia ini, Anda hidup tok ini aman. Tapi kalau sudah sampai yang namanya hukuman kekal, itu namanya kematian kekal, tidak ada lagi yang namanya jalan untuk bertobat. Makanya Anda dan saya, Tuhan katakan begini, kalau kamu meremehkan firman akan dibinasakan. Kalau kamu meremehkan ajaran Tuhan, mencelakakan dirinya sendiri. Kenapa begitu? Karena Anda bermusuhan dengan Tuhan yang empunya langit dan bumi. Ya pasti kita celaka. Pasti kita binasa. Ya. Nah, pernahkah kita merenungkan akibat ketika kita meremehkan Tuhan? Pernah nggak Anda merenungkan apa tuh akibatnya kalau aku meremehkan Tuhan? Pernah nggak merenungkan bagaimana jadinya kalau seandainya aku ditolak oleh Tuhan? Nah, ini yang menjadi satu perenungan kita. Ya. Nah, kata meremehkan dalam bahasa aslinya itu yang memiliki arti menghina, menganggap tidak penting, tidak menghormati. Jadi ketika Anda menghina akan kebenaran firman, misalnya Anda nih lagi orang lagi hamba Tuhan lagi firman, Anda mulai pendeta ini ngomong doang, Anda menghina tanpa sadar. Ya, menganggap tidak penting ketika hamba Tuhan berkata atau firman Tuhan berkata ampuni, Anda cuek. Jadi ketika Anda diberitahu akan kebenaran firman Tuhan, Anda cuek, itu artinya Anda meremehkan, menganggap tidak penting, ya, tidak menghormati. Ketika Anda ya di dalam kebenaran firman disampaikan tidak menghormati, itu Anda meremehkan. Ya, itu dalam terjemahan bahasa Ibraninya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata meremehkan itu merendahkan, mengabaikan, cuek. Jadi mengabaikan sama dengan yang menganggap tidak penting. Merendahkan arti menghina, tidak menghormati.
Ya, kenapa Anda dan saya itu harus belajar untuk menghormati Tuhan? Kalau menghormati Tuhan berarti harus menghormati akan firman-Nya. Itu mutlak. Makanya Anda itu belajar cara menghormati bagaimana? Coba ketika Anda mendengar firman, coba Anda belajar menghormati. Ketika Anda diberitahu akan kebenaran firman, belajar untuk merespon. Bukan hanya sekedar mendengar untuk dilupakan, tapi belajar untuk merespon, mendengar untuk ditaati. Seringkali banyak umat Tuhan lebih cenderung ya, percaya dengan hamba Tuhan yang menyampaikan kata Tuhan daripada percaya kepada hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan. Beda ya. Kata Tuhan tuh, kata Tuhan, kamu mesti begini. Tapi kalau firman Tuhan disampaikan, masa sih? Nah, ini yang kita harus hati-hati. Seringkali kita meremehkan. Saya beberapa kali ya datang kunjungan, saya sampaikan firman Tuhan, tapi tidak mau percaya. Kadang-kadang saya bingung. Tapi datang orang, kata Tuhan, langsung mendelik matanya. Iya, kata Tuhan apa? Ingatlah, ketika Anda meremehkan firman Tuhan, Anda meremehkan Tuhan. Ketika Anda menganggap atau mengabaikan, menganggap tidak penting atau mengabaikan firman Tuhan, Anda meremehkan Tuhan. Dari kata meremehkan. Hanya Anda dan saya hati-hati ya. Anda kalau remehkan saya nggak apa-apa, saya nggak bisa balas. Walaupun dibalas pun paling menderitanya di dunia. Anda meremehkan manusia, dibalas, tapi paling tidak menderita yang kekal. Tapi kalau Anda meremehkan Tuhan, itu nanti itu kekal penderitaannya. Bayangin, hukuman kekal, kematian kekal. Kalau Anda di dunia menderita itu ada batasnya. Kalau kematian kekal, nggak ada batasnya. Nah ini Anda mesti ingat. Jadi jangan belajar meremehkan Tuhan. Ya. Seringkali banyak orang belajar meremehkan Tuhan. Dengan apa? Meremehkan firman-Nya. Kadang-kadang ketika diberitahu akan kebenaran firman Tuhan, diabaikan, ditertawain, dianggap lelucon. Nanti ketika akibat itu terjadi, bisakah Anda nanti tertawa? Ya. Yakobus 4 ayat 6 dikatakan, karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Allah itu mengasihi orang yang rendah hati, memberikan belas kasihan, memberikan anugerah kepada orang yang rendah hati. Dalam Ulangan 11 ayat 26 sampai 28, coba kita baca sama-sama. 2, 3. Lihatlah, aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, dan kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Anda perhatikan ya. Lihatlah, aku memperhadapkan kepadamu pada apa? Pada hari ini. Apa yang diperhadapkan? Berkat dan kutuk. Berarti gini, ketika Anda bangun pagi, bangun tidur nih, ya kalau hari ini berarti kan setiap hari, enggak 1 minggu 1 kali, enggak 1 bulan 1 kali, enggak 1 tahun 2 kali, enggak. Tapi hari ini berarti setiap hari
Ketika Anda bangun pagi, Anda berhadapan dengan apa? Berkat dan kutuk. Pilihan. Nah, Tuhan ngomong begini, berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu pada hari ini. Hari ini lagi, ya. Kutuk, jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini. Wow, Tuhan ngomongnya 3 kali dalam perikop ini. Hari ini. Artinya Tuhan mau ngomong gini, setiap hari kamu mau diberkati atau kamu mau terima kutuk, itu pilihan, bukan lagi Tuhan. Tuhan menginginkan setiap kita diberkati. Tapi untuk Anda menerima berkat atau kutuk, itu pilihanmu. Loh Pak, saya sudah percaya Yesus, katanya kalau sudah percaya Yesus, kutuk dipatahkan. Betul. Tapi Anda berkata percaya, tapi Anda tidak mendengarkan akan perintah Tuhan Allahmu, apakah itu disebut percaya? Orang Kristen selalu berkata begini, kutuk sudah dipatahkan. Tapi Tuhan ngomong begini, jika kamu kutuk, jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang. Berarti setiap hari loh. Bukan hanya 1 tahun 1 kali loh. Bukan dulu. Orang selalu suka dulu. Orang bertanya, kenapa Tuhan hidupku begini? Coba Anda koreksi. Apakah kamu melakukan, mendengarkan perintah Tuhan Allahmu setiap hari? Lah kalau mau mendengarkan perintah Tuhan, seringkali orang berdalih begini, Pak, bagaimana saya bisa mendengarkan perintah Tuhan? Saya nggak bisa dengar suara Tuhan. Tuhan kasih Alkitab. Seringkali orang berdalih lagi, bagaimana saya bisa ngerti suara Tuhan? Untuk saya Alkitabnya tebel, Pak. Ya kamu harus mau baca setiap hari. Sehingga kamu ngerti apa yang kamu baca, di situ Tuhan berbicara. Nah, seringkali orang nggak mau baca. Gimana kamu tahu apa yang Tuhan perintahkan? Sehingga kalau kutuk itu bekerja dalam hidupmu, ya jangan salahkan Tuhan. Katanya Pak Pendeta, kalau percaya Yesus kutuk dipatahkan. Itu kan kata pendeta. Kata firman apa? Halo? Jangan nanti kutuk bekerja, Anda tanya, kenapa ya hidupku kok kasarnya kayak terkutuk ya, kok begini terus lingkaran setan ya? Nah, coba Anda koreksi, Anda dengar nggak perintahnya Tuhan? Atau jangan-jangan Anda berontak setiap hari? Orang nggak mau baca firman aja itu sudah berontak. Halo? Anda yang jarang baca firman atau nggak pernah baca firman, ingat loh, Anda nggak baca firman, nggak renungkan firman, itu sudah berontak. Kenapa? Anda ngelanggar. Nggak denger aja sudah melanggar. Berarti kalau mau denger ya harus mau baca. Ya. Jadi Anda dan saya mesti ngerti ini, saya kasih bagan. Berkat itu harus ada ketaatan. Orang bisa taat karena menghormati. Kenapa orang nggak mau baca firman? Ya karena nggak menghormati. Menganggap ini cuma buku. Padahal firman Tuhan ngomong, pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah Allah. Jadi Alkitabmu itu isinya itu perkataan Tuhan. Kalau Anda nggak menghormati perkataannya, ya Anda nggak menghormati Tuhan. Iya toh? Coba kalau misalnya seorang raja memberikan surat perintah, ditulis di sebuah kertas. Ya, kalau zaman dulu kan titah raja. Apa yang dilakukan rakyat zaman dulu kalau Anda lihat film-film kerajaan? Titah raja, apa yang dilakukan? Berlutut. Nggak berlutut, apa yang terjadi? Mati.
Kenapa? Titah raja sama dengan raja itu sendiri. Nah, seringkali kita selalu berdalih soal firman Tuhan. Itu kan perkataannya kan cuma hanya di comot-comot supaya buat nyindir saya. Enggak. Firman Tuhan itu tidak pernah menyindir. Ingatlah. Kutuk kalau terjadi ketidaktaatan akibat karena meremehkan. Kenapa orang nggak mau taat? Remehkan. Anak nggak mau taat sama orang tua, kenapa? Remehkan. Ya, saya berbakti, saya hormat, tapi kalau kamu nggak taat, ya remehkan. Nah, sekarang Anda nggak taat sama Tuhan, kenapa? Meremehkan. Orang kalau sudah meremehkan susah, mau ngomong apapun susah. Namanya meremehkan. Semua perkataan dianggap angin. Ada orang bilang dikalikan 0. Apa saja kalau dikalikan 0 kan jadi 0. Makanya banyak orang kadang-kadang ketika diberitahu tentang kebenaran firman Tuhan dikalikan 0. Masa? Enggak lah. Masa sih begitu? Bahkan kadang-kadang firman Tuhan dibuat untuk berdebat. Masa sih begini? Masa sih? Hati-hati ya. Jika Anda meremehkan firman Tuhan, ingat loh, akan terjadi ketidaktaatan. Kalau Anda nggak taat, kutuk itu akan berjalan. Makanya kenapa Anda setiap hari harus mau membaca firman? Karena Tuhan berbicara itu melalui firman. Itu yang paling real. Itu yang paling berdasar. Bukan berarti, tidak boleh yang audible. Boleh. Bisa. Tapi nggak semua orang bisa mendapatkan itu. Tapi yang paling real dan semua orang bisa ngalami, itu firman. Kemarin malam waktu ibadah youth setel film, ada seorang perempuan yang dia ditanya, siapa dirimu? Dia nggak bisa jawab. Dia bingung. Akhirnya dia datang sama seorang kepala sekolah, diinjilin, dia terima Yesus. Habis itu pulang disuruh baca Alkitab, Efesus 1, Efesus 2. Waktu dia baca, dia mengalami namanya Tuhan berbicara. Dia mulai dikasih, ini loh, siapa dirimu? Kamu adalah anakku. Kamu adalah milikku. Wah, dia nangis di situ. Kenapa? Karena Tuhan berbicara. Makanya orang tuh kalau nggak mau baca firman Tuhan, dari mana dia bisa tahu Tuhan berbicara dalam hidup? Saya berpuasa, saya bertapa, Pak. Saya ragu. Kalau kamu nggak pernah baca firman. Kalau zaman dulu, zaman nabi-nabi, ya saya masih percaya. Zamannya Abraham lah, belum ada Alkitab, saya percaya. Sekarang Tuhan kasih kita Alkitab, Tuhan mau berbicara lewat firman-Nya. Ada dasar. Banyak orang suka percaya yang tidak berdasar, makanya ada orang suka percaya loya. Nggak berdasar. Percaya dukun, nggak berdasar. Dasarnya cuma gini. Gitu. Betul enggak? Nggak ada dasar. Nanti mendadak suaranya berubah. Waduh, nggak berdasar. Makanya yang datang itu kadang-kadang orang yang, maaf kata tanda kutip, bodoh. Kenapa? Lalu nggak berdasar kok dipercaya. Nggak ada dasarnya. Dikasih yang berdasar, nggak percaya. Yang nggak berdasar, percaya. Alkitab itu kan dasar kebenaran. Tapi banyak orang Kristen lebih suka begini. Begitu. Lagi berdoa bahasa roh, kata Tuhan. Langsung. Tapi pernah nggak ketika firman Tuhan disampaikan, Anda langsung, ya Tuhan, aku percaya. Tapi kalau kata Tuhan, yang sesat pun dituruti. Betul nggak? Udah kata Tuhan yang sesat pun dituruti. Tapi kalau firman Tuhan, benar nih loh. Didebat, dibantah, diputar balikan malah. Nah itu, saya ingin Anda tuh sadar gitu loh. Sehingga Anda tuh mau baca gitu loh.
Jangan jadi orang bodoh. Maaf kata ya, maaf ya. Jangan jadi orang yang secara ini rohani bodoh. Anda rugi. Yang bawa Anda masuk surga itu bukan pendeta, bukan kata Tuhan, tapi ketika Anda taat akan firman Tuhan. Hanya ini Anda harus tahu. Hanya umat Tuhan ketipu. Tidak mau berjalan dalam kehendaknya Tuhan, berjalannya dalam kehendaknya pendetanya. Kemarin saya dengar satu pengkhotbah ngomong begini, banyak orang itu mau jadi serupa dengan pendetanya, tapi nggak mau serupa dengan Tuhan. Anda masih serupa dengan Yesus. Gimana caranya? Ya harus mau baca firman, renungkan firman, berdoa, ibadah. Lah ibadah begini Anda diperlengkapi. Nah, tujuan firman Tuhan hari ini adalah supaya taat karena menghormati Tuhan, memiliki roh takut akan Tuhan. Nih, taat sama dengan takut akan Tuhan. Jadi supaya Anda tuh bisa menghormati, karena menghormati di situ Anda taat, takut sama Tuhan. Kenapa takut sama Tuhan? Coba Anda lihat, baca sama-sama yuk, 2, 3. Biarlah semua penduduk dunia gentar terhadap Dia. Kenapa? Sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Nah, ini yang Anda mesti takut. Halo? Anda mesti hormat sama Tuhan. Kenapa? Kalau Dia ngomong, pasti jadi. Makanya saya katakan, kamu mau hidupmu sombong sebaik-baik apapun, kau ngomong begini, jadi buruk, jalanmu ditutup, tertutup. Makanya hati-hati ya. Jangan pernah meremehkan Tuhan. Yang pertama, hal yang membuat kita meremehkan Tuhan, tidak taat, sombong. Karena itu ya katakan, Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Ingat ya, jangan sombong. Anda mesti ingat, hari ini Anda bisa nafas, bisa duduk gitu. Saya bisa berdiri, bisa ngomong, siapa? Karena siapa? Hah? Oh, karena sehat, Pak. Ya, kalau kamu sehat, siapa yang kasih? Tuhan. Coba kita sama-sama nafas. Siapa yang kasih? Tuhan. Pekerjaanmu, suamimu, istrimu, anak, semuanya yang kamu miliki, semua itu karena Tuhan yang memberi. Coba orang bisa punya anak. Di luar sana banyak orang berjuang ingin punya anak, ke dokter ini, di sini digituin. Nggak bisa. Tapi orang bisa punya keturunan, itu anugerah. Pekerjaan. Anda yang hari ini punya pekerjaan, oh puji Tuhan. Kenapa? Banyak orang cari pekerjaan susah. Berkat, hidup, sehat, Anda harus bersyukur. Tapi banyak orang sombong, lupa sama Tuhan. Ada satu raja namanya Yoas. Dia waktu itu di zamannya Isabel, ya, mau dibunuh semua itu. Hari itu diselamatkan Yoas nih oleh seorang imam. Nah, hari itu ketika dia diselamatkan, dia dididik, dibimbing sampai akhirnya kekuasaan yang rebut ini namanya Isabel dihancurkan. Terus dia diangkat jadi raja. Dikatakan selama zaman imam ini, Yoas ini hidupnya takut Tuhan. Satu ketika imamnya ini mati, meninggal, terus pembesar-pembesar yang di kerajaan menyembah dia, sombong. Akhirnya lupa. Apa yang dia lakukan? Dia sampai hampir mau membunuh anaknya imam yang berjasa buat hidupnya. Bayangin.
Orang sombong itu tuh orang yang tidak tahu diri. Makanya banyak orang kadang-kadang ya, ketika dulu masih miskin, masih kere ya toh, masih nggak punya apa-apa, berdoa, wah Tuhan aku minta ini, minta itu, aku ya nanti aku janji mau sungguh-sungguh, udah diberkati, lupa. Kenapa? Sombong. Hati-hati ya. Seringkali orang tuh sombong sehingga melupakan Tuhan, menganggap bahwa dia mampu. Hari ini sarafmu itu dipegang Tuhan gini aja lah. Saraf di otak nih gini, stroke. Mau sombong apa? Nafasmu digenggam sedikit aja, kasih oksigen, tidak mempan. Kenapa? Di saluran nafasmu disumbat tak? Ingat loh, Anda mesti belajar untuk rendah hati. Jangan sombong. Seringkali saya lihat orang tuh kadang-kadang lupa sama Tuhan. Bahkan menganggap dirinya paling hebat. Istimewa apalagi kalau sombong rohani. Waduh, itu yang susah lagi. Orang Farisi itu sombong rohani. Sampai akhirnya Yesus saja disalib. Bayangin. Petrus itu sombong rohani. Kalau kamu mati, aku ikut mati Tuhan. Wah, mantep. Ujung-ujungnya nyangkal Yesus. Sombong. Banyak orang tuh sombong. Merasa dirinya kuat. Anda nggak mau baca firman aja, itu sudah sombong. Anda nggak mau ibadah aja, itu sudah sombong. Makanya Bapak Ibu Saudara, buktikan dirimu rendah hati apa? Ketika kamu mau baca firman, renungin firman, mau berdoa, mau ibadah, itu salah satu. Kenapa orang nggak mau ibadah? Merasa gini, ngapain ibadah? Kan ngeremehin firman. Betul enggak? Jadi dia nggak bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan selama 1 minggu. Di sini kenapa Anda? Ya mesti bisa ibadah ya wajib. Kadang-kadang ada orang masa corona kemarin, Pak kapan ibadah? Udah ada ibadah nggak pernah datang. Nah itu ya kadang-kadang saya jengkel. Udah mau ya kapan? Ya dikasih ibadah nggak pernah datang. Ada yang datang ibadah, bukan datang ibadah, malah apa? Main handphone di gereja. Waduh, ngomong-ngomong sendiri di gereja. Kadang-kadang saya mikir, ini orang ini bisa nggak yang menghormati Tuhan? Kenapa? Sombong. Kadang-kadang saya kalau misalnya ngomong sama orang, telepon orang, ketemu orang, saya selalu ingatkan baca firman. Kenapa? Kamu jangan sombong sebenarnya. Saya sedang ngomong, kamu tuh jangan sombong sebenarnya. Kenapa? Kamu nggak mau baca firman, kamu sombong. Kenapa? Aku nggak butuh Tuhan, aku nggak butuh perintahnya Tuhan. Nanti kalau udah kutuknya jalan, baru Tuhan, kenapa ya Pak hidupku begini Pak? Ya pikirkan sendiri. Saya ditanya ya saya nggak tahu, saya bukan Tuhan. Coba kita baca ayat ini. Amsal 8 ayat 13. 2, 3. Takut akan Tuhan. Kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Anda perhatikan nih. Tuhan ngomong begini, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Lah, Tuhan lanjutkan begini, jelaskan tentang kejahatan. Apa yang dibenci? Kejahatan itu apa? Yang pertama tuh ngomong begini, aku benci kepada apa pertama? Kesombongan. Nah, ini sombongan itu apa bedanya sombong dengan congkak? Sombong itu belum sampai yang merendahkan orang. Masih dirinya nih sombong. Sok pinter. Tapi orang sombong itu pasti cenderung congkak. Kenapa? Kalau udah sombong pasti ngerendahin orang. Congkak. Lah, 2 hal ini Tuhan tuh benci pertama kali lah. Anda tahu?
Iblis itu jatuhnya karena apa? Sombong. Lucifer itu hebat. Malaikat hebat. Di antara malaikat, Lucifer itu paling spesial. Kenapa? Dia pemimpin pujian penyembahan itu. Wah, di sorga itu pemimpin pujian penyembahan tuh kayak WL gitu. Waduh, mantap itu. Posisi yang paling hebat. Tapi dia sombong. Dia berkata, aku hendak menyamakan diriku dengan Tuhan. Hendak, mulai sombong. Mulai ketika dia sombong, dia congkak, akhirnya tingkah lakunya jadi jahat. Halo? Ini firman Tuhan yang ngomong. Kenapa orang jadi jahat? Karena sombong. Contoh ya, misalnya ya. Contoh. Pelayanan. Ada WL, biasanya WL ini paling terbaik misalnya. Muncul orang baru, bagus juga. Apa yang terjadi? Mulai tingkah lakunya jahat, gosipin. Makanya nih, mulut penuh tipu muslihat. Nah, kalau hal rohani kan di depannya kan bagus. Oh iya, kamu hebat ini. Tapi hatinya itu penuh dengan tipu, mulutnya penuh dengan tipu. Kenapa? Hatinya jahat. Di luar gosipin, itu orang itu hidupnya nggak bagus, tuh orang tuanya aja masih begitu begini. Wah, jahat tak? Jahat. Kadang-kadang yang paling bahaya itu orang sombong rohani. Jahat pasti. Semuanya dihakimi. Kalau ngomong nggak tulus. Munafik orang bilang gitu. Hati-hati ya. Orang sombong itu bisa bikin orang jadi jahat. Makanya saya sering kadang-kadang nonton film itu inspirasi kebaikan, saya kadang-kadang lihat. Dia menampilkan sebuah kenyataan hidup. Ketika dulunya nggak punya apa-apa, wah dibantu sama istrinya, wah sampai sukses. Setelah sukses selingkuh. Istrinya diusir. Nggak ingat waktu susah. Kenapa? Sombong, congkak. Hati-hati ya. Kecenderungan manusia itu paling cepat tuh sombong. Makanya penyakitnya manusia itu apa? Dari dulu sampai sekarang. Penyakit apa? Nah, itu pinter tuh. Lupa. Makanya ada nyanyiannya. Lupa. Nah, itu. Ya, itu kecenderungan manusia, punya penyakit lupa. Akibatnya sombong. Hati-hati. Makanya orang kalau nggak mau mengerjakan keselamatannya, wah bisa lupa. Saul itu sombong. Oh, udah sombong mulai iri hati. Nih, tingkahnya jahat, bunuh Daud. Ini kita sebagai anak-anak Tuhan, belajarlah untuk takut sama Tuhan. Anda nggak perlu takut sama manusia, takut sama Tuhan. Kadang-kadang ada orang yang takutnya sama pendeta. Ada kisah-kisah, ada pendeta menceritakannya, pergi ke rumah orang, orangnya lagi ngerokok, pendeta shalom. Saya pikir kadang-kadang kalau saya malah ya udah ngerokok lagi aja. Ngapain kamu takut sama saya? Kalau saya begitu, ngapain kamu takut sama saya? Munafik. Buat apa kamu jadi orang munafik? Lebih baik kamu ngaku, Pak, saya belum bisa lepas rokok, Pak. Minta tolong, Pak, dibantu, doakan. Saya mau lepas, saya punya keinginan bener. Daripada di belakang saya ngerokok babul-babul, tapi di depan saya sok-sokan. Itu kan orang bodoh bagi saya. Ya. Jadi kesombongan membuat seseorang itu lupa akan anugerah Tuhan, yang mengakibatkan tindakan yang jahat dan mulut penuh tipu muslihat. Ingat. Orang sombong itu membuat kita tuh lupa. Lah akibatnya apa? Firman Tuhan katakan, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Ayat selanjutnya, dia seperti semak duri di padang
gurun, ya seperti orang yang kekeringan, jadi terkutuk. Loh Pak, itu orang banyak kaya itu tidak takut Tuhan, kaya itu Pak, kok nggak terkutuk? Anda jangan mikir terkutuk tuh dia punya harta. Terkutuk tuh gini, hatinya tuh kering, nggak pernah puas, itu orang terkutuk. Makanya orang hidup kalau nggak pernah puas, itu terkutuk hidupnya. Kenapa? Dia nggak akan pernah merasakan damai. Ya, saya waktu beberapa minggu yang lalu, saya beli nasi kuning, saya ketemu orang dinas sosial. Dia ngomong gini, saya itu kalau nangkepin orang-orang yang main perempuan di hotel, ya, katanya itu yang main hotel itu laki-lakinya itu biasanya banyaknya pengusaha-pengusaha kaya. Carinya apa? Ayam kampung katanya. Terus diselidik-selidik, dia itu udah kaya, istrinya cantik, tapi masih selingkuh. Kenapa? Hatinya nggak puas, hatinya kosong, hatinya kering. Akhirnya apa? Ketika orang yang begini, dia akan korbankan semuanya. Keluarga dikorbankan, anak dikorbankan, kosong. Itu terkutuk. Jadi Anda jangan pikir orang terkutuk tuh nggak jadi miskin. Enggak begitu Tuhan. Orang sudah dijauhkan dari hadirat Tuhan saja, itu orang terkutuk. Kain itu, waktu dia bunuh Habel, memangnya Kain itu terkutuk terus jadi miskin? Enggak. Dia kaya, punya keturunan, masih bisa punya anak. Tapi apa terjadi? Dijauhkan dari hadirat Tuhan. Itu terkutuk. Makanya Anda punya duit banyak pun percuma kalau Anda nggak punya Tuhan. Duitmu nggak akan memuaskan kamu. Ingat itu. Anda jangan pernah sampai sombong akhirnya lupa nggak mau cari Tuhan. Banyak orang dulunya miskin, nggak punya apa-apa. Tuhan kasih pekerjaan, Tuhan kasih jodoh. Setelah dapat semuanya sombong. Nah, orang yang begini, waduh, pasti kering. Nah, kedua, tidak setia. Tidak seorang pun dapat mengabdi kepada Tuhan. Jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan yang mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Setelah sombong, kedua, tidak setia. Orang kalau udah sombong, kedua pasti nggak setia. Itu udah pasti. Ya, ketidaksetiaan sama dengan pemberontakan terhadap firman-Nya. Saya kasih contoh di dalam Hakim-Hakim. Anda perhatikan, setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah mereka angkatan yang lain yang Anda perhatikan, yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Kenapa orang nggak setia, nggak kenal? Makanya banyak orang tuh ke gereja, berapa banyak orang di gereja ini yang kenal Yesus. Ketika orang hanya tahu tentang Yesus, dia nggak mau belajar kenal Yesus, dikatakan ini, umatku binasa karena tidak mengenal Tuhan Allahnya. Ketika orang nggak kenal Yesus, dia pasti akan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka beribadah kepada para Baal. Melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, mereka beribadah pada para Baal. Baal di sini berhala. Apa itu berhala? Sesuatu yang kamu cintai lebih dari Tuhan. Itu berhala. Apa itu berhala? Sesuatu yang kamu sembah lebih dari Tuhan. Berarti bukan hanya patung. Berhala itu bisa uang, bisa keluargamu, bisa pekerjaanmu, bisa anakmu, bisa orang tuamu. Tuhan ngomong begini, kalau kamu mengasihi orang tuamu lebih daripada kamu mengasihi Tuhan, kalau kamu mengasihi anakmu lebih dari kamu mengasihi Tuhan, Tuhan ngomong begini, kamu gak pantas jadi muridku.
Bukan berarti apakah kami nggak boleh mengasihi orang tua? Boleh. Apakah kami nggak boleh mengasihi anak kami? Boleh. Tapi tidak boleh lebih daripada Tuhan. Itu firman Tuhan yang ngomong. Tapi kalau saya pikir itu logis. Sekarang begini, Anda punya anak. Anda yang besarin anakmu, kasih biaya sampai dia besar sukses. Terus punya pacar. Dia mengasihi pacarnya daripada mengasihi saudara. Bapak ibu saudara. Jengkel? Marah enggak? Itu logis. Sekarang Tuhan yang ciptain kamu, selamatin kamu. Terus kamu mengasihi anakmu, mengasihi keluargamu lebih daripada kamu mengasihi Tuhan. Kamu mengasihi pekerjaanmu lebih daripada kamu mengasihi Tuhan. Tuhan marah, logis enggak? Logis. Tapi banyak orang berkata, kok Tuhan gitu aja marah? Ya marah toh, Anda sebagai orang tua aja kok digituin anakmu marah. Betul enggak? Ada yang mau punya anak sukses, terus punya pacar, punya istri, anaknya lebih suka sama istrinya daripada sama kamu orang tuanya. Ditanya, sini dong, enggak bisa, istriku enggak boleh. Sini dong, enggak bisa, istriku lagi mau perlu dibantu. Mama sakit loh, ya nanti saya kirimin duitnya aja. Anda gimana orang tua? Nah itu ada, marah. Yang enggak berani jawab kan batin. Iya gitu ya. Tapi normal. Saya pun kalau orang tua ya pasti marah. Nggak mungkin nggak marah. Apalagi Tuhan udah nyelamatin kamu, mati buat kamu. Terus kamu lebih cinta sama orang lain daripada sama dia. Waduh, hatinya apa nggak sakit? Makanya orang kalau nggak mengenal susah. Orang kadang-kadang nyeselnya tuh bukan di dunia. Nanti orang tuh nyeselnya nanti kalau udah mati. Udah masuk neraka baru gini, Tuhan aku nyesel terlambat. Lebih nyesel tuh sekarang daripada nyesel nanti. Ya. Nah, apa yang dikatakan jahat oleh Tuhan? Mereka meninggalkan Tuhan Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara bangsa-bangsa di sekeliling mereka. Anda perhatikan, mengikuti Allah bangsa-bangsa di mana? Di sekeliling mereka, dan sujud menyembah kepadanya sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Asitoret. Bangsa-bangsa di sekeliling mereka berarti dekat atau jauh? Halo? Dekat atau jauh? Dekat. Berarti yang membuat kita nih tidak setia itu yang dekat atau yang jauh? Dekat apa itu? Uangmu, hartamu, anakmu, keluargamu, pekerjaanmu. Itu kan yang di sekelilingmu toh? Betul enggak? Itu yang membuat orang enggak setia. Tuhan ngomong begini, sujud menyembah kepadanya sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Tadi saya sudah jelaskan apa itu berhala. Berhala adalah sesuatu yang kamu cintai lebih daripada Tuhan. Itu sudah berhala. Jadi kalau kamu sudah, dan Tuhan ngomong gini, sekeliling, berarti yang menjadi jerat kita itu yang di sekeliling kita, bukan yang jauh, bukan. Apa itu? Pekerjaanmu, dosamu, uangmu. Makanya kalau Tuhan ngomong soal uang, ada Tuhan ngomong persembahan persepuluhan, persembahan khusus, persembahan ini, persembahan. Kenapa? Supaya kamu jangan jadikan uang itu berhala. Orang kata berdalih, Pak, di dalam perjanjian baru nggak ada persepuluhan. Memang nggak ada. Perjanjian baru 100%. Bisa kasih 100%. Wong 10% aja nggak berani ngasih, mau kasih 100%. Logis. Kenapa Tuhan suruh? Supaya kamu jangan jadikan itu berhala. Pekerjaan. Kenapa kata-kata Tuhan ajar? Jangan jadikan itu berhala. Kalau Anda jadikan itu berhala ya susah. Tuhan sakit hatinya. Coba Anda tadi orang tua tuh punya anak,
istrinya jadi orang tua, jadi orang yang menggantikan posisimu, sakit enggak? Lupa sama kamu, sakit enggak? Oh, kita aja manusia sakit, apalagi Tuhan. Nah itu mesti Anda perhatikan sungguh-sungguh. Ya. Apa yang dilakukan Tuhan? Maka bangkitlah murka Tuhan kepada orang Israel. Apa murkanya Tuhan? Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Saya kasih gambaran begini. Kamu sayang sama anakmu. Oh, kamu didik, pokok sayang banget sama, jadi berhala. Apa yang terjadi? Tuhan bisa jadikan anakmu ini sebagai musuhmu nanti. Saya waktu baca ini, wah Tuhan, ngeri ini. Apa yang terjadi? Anakmu mulai mempermalukan kamu. Anak yang kamu sayang, anak kamu didik, mulai mempermalukan kamu. Mulai membuat kamu malu. Mulai berani melawan kamu. Dikatakan gini, mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh. Saya tanya, kalau orang tua digituin sama anak, sanggup nggak menghadapi? Betul nggak? Nanti pekerjaan, Anda hati-hati ya. Anda punya pekerjaan, kamu berhalakan. Suatu ketika pekerjaan ini Tuhan habisin, kamu sampai ini tidak sanggup. Makanya ada orang sampai ke dalam pekerjaan apa? Mau bunuh diri. Apalagi berhala. Mungkin suamimu atau istrimu suatu ketika, istrimu mulai selingkuh atau suamimu mulai selingkuh, mulai kamu, kamu banggain, aku punya suami, aku punya istri. Suatu ketika selingkuh, itu jadi musuh. Apa yang kamu berhalakan nanti Tuhan jadikan musuh kamu, sehingga kamu nggak sanggup. Itu namanya murka Tuhan. Hati-hati ya. Hati-hati. Kadang-kadang ada orang jadikan anaknya, jadi berhala, disayang demi anak, semua demi anak, sampai demi Tuhan tidak ada. Waktu ketika anak besar kurang ajar, dia mempermalukan orang tua, itu sakit. Mani ngomong sama pendeta, Pak Pendeta, salahku tuh apa tuh Pak Pendeta? Nangis-nangis. Ya itu maklum, karena firman Tuhan udah ngomong. Sekeliling loh, diserahkan sama Tuhan. Dan setiap kali mereka maju, tangan Tuhan melawan mereka dan mendatangkan malapetaka kepada mereka, sesuai dengan apa yang telah diperingatkan oleh mereka pada mereka oleh Tuhan dengan sumpah, sehingga mereka sangat terdesak. Artinya gini, ketika misalnya anakmu, kamu diberitahu sama Pak Pendeta, tolong beritahu, tidak bisa, tidak mempan. Karena apa? Tangan Tuhan melawan. Kapan mempannya? Kalau kamu bertobat. Ini firman Tuhan yang ngomong, bukan saya yang ngomong. Waktu saya baca begini, saya kadang-kadang saya berdoa sama Tuhan, ampuni saya itu. Kalau saya ada sesuatu yang menduakan kau. Saya waktu nyiapkan gini, saya, aduh Tuhan, ini bukan hanya untuk jemaat saja, untuk saya juga. Mau belajar di sini. Kayaknya ketika Tuhan itu sudah murka, itu bahaya buat kita. Kamu nggak akan sanggup lagi ya menghadapi musuh. Kamu akan nangis, benar-benar nangis. Nggak kuat menghadapi itu. Makanya ada orang sampai nggak kuat. Akhirnya apa? Ninggalin Tuhan. Apakah salahnya Tuhan? Bukan. Karena dikasih tahu meremehkan. Orang kalau dalam kondisi di atas kan dikasih tahu kan semuanya. Kadang-kadang saya kalau misalnya ketemu orang sudah mulai, udah bagus. Ketemu pendeta, ketemu sama orang bukan pelayan Tuhan biasa. Saya datang bukannya saya yang memberi nasihat, saya dinasihati. Saya diem aja, ya. Saya batin, ya coba nanti kamu. Nah, ketika Anda terima, waduh, mulai, ya sudah. Kamu kan hebat. Hati-hati. Kebanggaanmu yang kamu pegang suatu ketika jadi alatnya Tuhan untuk menghancurkan hidupmu.
Kayak kadang-kadang Tuhan tuh sengaja kasih kita masalah, sengaja kasih kita problem. Itu bukan karena Tuhan jahat, supaya kamu terhindar dari malapetaka. Kadang-kadang saya dalam hidup ini kadang-kadang ngalami masalah, kadang saya lihat kenapa kok begini. Ya karena Tuhan cuma ingin, ya kamu belajarlah kenal. Supaya saya sayang sama Tuhan lebih dari semuanya. Yang ketiga, tidak percaya. Ini yang paling parah. Orang sudah tidak percaya, ini susah. Orang ngomong apa aja sudah dianggap. Ya. Orang Israel gagal masuk ke tanah Kanaan karena apa? Tidak percaya. Coba kita baca sama-sama 2, 3. Dan siapakah yang telah ia sumpahi bahwa mereka tak akan masuk ke tempat perhentiannya? Bukankah mereka yang tidak taat? Demikianlah kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk karena ketidakpercayaan mereka. Jadi orang kalau nggak percaya nggak mungkin bisa taat. Nah, saya teringat dengan ceritanya orang Israel hari itu. Dia minta 12 pengintai kepada pada Musa hari itu untuk mengintai tanah Kanaan sebelum masuk tanah Kanaan. Ketika mereka pulang, mereka membawa cerita. Ini ceritanya 27. Mereka menceritakan, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Ditunjukkan ini loh hasilnya, bagus. Tapi mereka lucu, menceritakan hasil, tapi menceritakan kenyataan. Jadi bangsa yang diam di negeri dikatakan kuat-kuat, kotanya berkubu sangat besar, ada keturunan enak, keturunan raksasa. Lihatlah kami lihat di sana orang naga, orang Yebus, macam-macam. Jadi ini dia bawa hasil, tapi dia pulang dengan dikuasai takut. Kenapa takut? Karena dia melihat kenyataan. Jadi dikuasai takut membuat seorang kehilangan iman, tidak bisa percaya. Disebabkan mematikan imannya dengan kenyataan. Jadi orang tuh kalau sudah diperhadapkan kenyataan hidup, itu nggak bisa percaya. Kenapa? Karena kenyataannya di sini, gini. Matamu ditutupin. Ya. Apa yang saya lihat? Saya nggak lihat apa-apa. Saya hanya lihat masker. Kenapa orang tidak bisa berubah? Karena takut. VS-nya iman itu versusnya ya takut. Dia sudah terlalu nyaman dengan dosanya, akhirnya dia takut untuk benar. Kenapa orang nggak bisa bertobat? Dia nyaman. Dia takut menghadapi kenyataan perubahan. Ada orang takut perubahan? Banyak orang takut perubahan. Karena perubahan selalu tidak mengenakan. Orang Israel yang terlalu nyaman perjalanan menuju ke tanah terlalu nyaman, tidak menghadapi perang. Dia hanya menghadapi kurang air, kebutuhan hidup lah. Satu ketika Tuhan mau bawa masuk ke tanah Kanaan, di mana ketika masuk ke situ harus ada peperangan, dia takut. Takut apa? Takut perubahan. Dia lihat kenyataan, kenyataannya begini ya, kok susah. Hanya orang Kristen awal-awal percaya Yesus semangat, semangat. Ketika nanti berhadapan kenyataan bahwa ikut Yesus sangkal diri pikul salib, mulai aduh kok gini ya, wah nggak bisa aku balik berontak. Kayak saya katakan, saya sebelum Anda berontak, saya kasih tahu dulu. Ikut Tuhan itu bukan berkat, sangkal diri pikul salib. Mau ikut Tuhan, Anda harus berani sangkal diri pikul salib. Berkatnya kapan? Nanti, ketika Anda di sorga. Bukan sekarang. Sekarang Pak, berkat buktinya itu orang percaya Yesus diberkati. Kemarin saya dengar ada seorang cerita, ya, ada orang baru bertobat terus bersaksi, wah saya diberkati, wah semua tepuk tangan. Ada satu orang bersaksi, saksinya biasa, yang tepuk tangan beberapa semuanya senyum.
Beberapa bulan kemudian orang bersaksi diberkati, perusahaannya besar, terdengar kabar masuk penjara. Diajak orang yang bersaksi yang biasa ini, yuk kita doakan orang itu. Kenapa? Masuk penjara. Kenapa masuk? Tipu sana, tipu sini. Bagi saya orang itu ya harus berjuang. Kerja mau kaya ya berjuang. Tidak ada namanya kalau Anda cari setan pun juga berjuang toh. Mana ada orang cari pesugihan nggak berjuang? Orang ke Gunung Kawi kan harus ke Gunung Kawi. Ada yang mandi kembang. Mandi kembangnya kapan? Tengah malam lagi. Nah, konyol-konyol kan, kembangnya macam-macam. Ini kan berjuang. Masa Anda mau cari Tuhan nggak mau berjuang? Nggak mau sakit? Nggak bisa. Nah, orang seringkali nyaman dengan kondisi dosanya, nyaman dengan kondisi ya hidup tak benernya, nyaman dengan berhalanya, nyaman dengan uangnya, nyaman dengan pekerjaannya, berhalanya ini loh. Akhirnya ketika dia mau diajak untuk melangkah lebih jauh, dia takut. Waduh, nanti kalau aku ke sana, aku harus ngasih persembahan. Sungguh-sungguh itu susah. Nanti kalau aku mau sungguh-sungguh, waduh, nanti hari Minggu harus tutup. Atau hari Minggu aku harus korban. Waduh, susah ini. Apalagi nanti kalau ke sana hari Minggu ibadah, susah lagi. Anakku ini kan perlu main, perlu liburan, keluarga perlu liburan. Nah ini loh. Takut. Jadinya takut dengan ini, kehilangan ini. Seringkali kita begitu. Kenapa orang kadang-kadang suruh ibadah susah, buka toko. Dah enggak usah datang lah. Nanti tak kirimin duit aja lah. Memang Tuhan butuh duit kita. Yang butuh kan gereja, bayar listrik, bayar air. Gitu. Anda pakai AC ini kan listriknya pasti besar, bayar juga, ya Pak Indri ya. Oh bukan Tuhan yang butuh duit sama gerejanya, iya betul. Tuhan butuh duit nggak butuh. Tuhan butuh apa? Butuh dirimu. Halo? Suami sama istri coba. Suami sama istri. Istri di sini siapa yang mau hanya duitnya saja? Suaminya nggak perlu hadir, nggak perlu ngomong, pokoknya ditransferin terus. 1 bulan, 1 miliar dikasih, 2 miliar dikasih, tapi suamimu nggak hadir. Nggak ngomong. Nanti cari yang lain. Nggak setia kan? Betul nggak? Nggak bisa. Orang yang benar-benar cinta itu kalau nggak lebih baik aku nggak mau duitmu, aku maunya kamu. Itu orang cinta. Nah, orang kalau udah terlanjur nyaman dengan dosa, terlanjur nyaman dengan kondisi berhalanya, ini susah. Kayak saya kadang-kadang pernah ngajak orang, yuk ibadah. Nggak bisa, keluargaku mau jalan-jalan. Saya pikir ya udah. Disuruh ibadah susah. Kenapa? Nggak bisa. Suruh baca firman nggak sempet. Ya udah, bagi saya terserah kamu. Saya no problem. Kamu yang rugi, bukan saya yang rugi. Jadi orang tuh takut. Kenapa? Karena udah kehilangan iman. Imannya bukan kepada Yesus, kepada berhalanya. Kenapa? Karena lihat kenyataan. Terus dikatakan kemudian Kaleb mencoba menenteramkan. Jadi coba, jangan takut, nanti kita maju, dudukin negeri itu. Kenapa kita pasti akan mengalahkannya? Kamu coba ingat, ya mungkin saya tambahin sedikit. Kamu ingat dulu coba, Laut Merah aja dibelah. Minta daging dikasih daging, minta air, batu dipukul keluar air. Orang Mesir aja kita kalahkan. 10 tulah dikalahkan oleh Tuhan. Masa kita nggak bisa? Tapi lihat apa yang dikatakan oleh 10 orang tadi. Orang-orang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Wow, konyol. Jadi orang yang takut itu kehilangan pikiran. Jadi orang nggak percaya Tuhan, takut itu menyebabkan kehilangan pikiran yang sehat. Lupakan semua kehebatan Tuhan. Makanya orang kalau sudah takut itu
kamu ngomong model apapun, nggak bisa. Orang kan nggak percaya itu susah, betul tidak? Orang udah nggak percaya, kamu mau kasih tahu apapun, katanya begini, dikalikan 0. Kenapa nggak percaya? Ya, saya dulu waktu saya kan nggak bisa berenang, ya. Saya takut air gitu istilahnya. Waktu baptis orang di Tayan di sungai aja saya minta tolong Pak Mega sama Pak jaga ya, supaya jangan tenggelam. Ya. Dan waktu saya diajak berenang saya dijagain. Nanti sama nih paman saya sama gigi saya, nanti tak jagain. Saya ngomong berkata, saya tetap takut, tidak berani. Kenapa? Karena nggak percaya. Kehilangan pikiran saya, padahal kan dijaga, dipegang, nggak mungkin tenggelam. Nah, orang kalau udah takut, dia akan kehilangan pikiran yang sehat, pikiran yang benar. Roh Kudus mau ngomong, Tuhan mau ngomong, nggak bisa. Kita kasih contoh di Alkitab, namanya Petrus. Hari itu Yesus lagi berjalan di atas air. Petrus ngomong begini, kan dia takut ada orang jalan di atas air, kira setan kan, dikira hantu. Terus dia ngomong gini, Yesus ngomong, aku ini Yesus. Petrus ngomong gini, kalau kamu Yesus, suruh aku berjalan di atas air. Yesus ngomong gini, yuk datang, jalan di atas air. Terus dekat sama Yesus, nalarnya, logikanya, kalau udah dekat sama Yesus harusnya takutnya hilang, bisa jalan di atas air. Terus dikatakan gini, muncul angin sepoi-sepoi, angin. Ketika angin itu dirasanya, maka takutlah Petrus sehingga dia tenggelam. Menurut Anda, Petrus ini bodoh enggak? Bodoh bagi saya. Loh, dia bersama-sama Yesus loh. Disuruh jalan di atas, dia jalan, bisa jalan loh. Dia sama-sama Yesus loh. Kok masih takut? Itu kan logikanya mana gitu. Tapi itulah, orang kalau udah takut, tidak percaya, itu udah nggak bisa pakai pikiran sehat, pikiran benar. Dia mau sama orang yang paling hebat sekalipun, dia akan berkata, aku takut, tidak percaya. Makanya orang kadang-kadang, saya pernah diceritain, ada orang naik ke atas, tinggi, berani naik, tidak berani turun. Kenapa? Takut lihat apa kenyataan di bawah. Gak usah lihat, tak pegang. Padahal pakai alat pengaman, jatuh tuh tidak akan pernah mati gitu. Tapi tetap, gemeter, gitu. Kenapa? Takut. Nah ini yang dialami oleh orang Israel. Nah orang Israel ini gambaran dari orang percaya. Seringkali orang percaya itu karena takut dengan kenyataan, jadi nggak percaya. Jadi yang dilihat apa? Kenyataannya terus lihat, waduh, takut. Makanya kadang-kadang orang kenapa tidak bisa bertumbuh, tidak mengalami terobosan dalam hidupnya, imannya, karena nggak percaya. Karena lihat, dia nggak punya lagi pikiran iman, pikiran yang sehat, pikiran yang benar. Dia nggak punya lagi pengharapan. Dia lupa dengan semua kehebatan Tuhan. Di sini dikatakan, kita tidak dapat menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Jadi yang dilihat musuhnya, dia nggak lihat Tuhan yang menyertai. Berapa banyak kita ketika mengalami masalah, kita nggak lihat Tuhan yang menyertai. Kita lihatnya kenyataan. Makanya coba belajar kita. Jangan belajar memberontak sama Tuhan. Belajarlah kenal Tuhanmu. Selanjutnya dikatakan habis ngomong musuhnya kuat, mereka menyampaikan 10 orang pengintai ini menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk. Dikatakan negeri itu waduh makan penduduk, orang-orangnya tinggi perawakannya, ada orang raksasa. Kita ini seperti belalang loh. Mereka ini raksasa loh, mana kita bisa menang? Lah ini, orang yang takut membuat seseorang mata imannya menjadi buta. Terus apa? Jadi jahat. Makanya orang jadi apa kalau udah jahat? Nularkan. Coba ada COVID ini. Apa orang bisa takut COVID? Ditular dari medsos, dari mana-mana ditularkan. Jadi dosa, takut, tidak percaya itu bisa menular. Seperti penyakit. Jadi virus tuh. Anda,
Oh, virus, kenapa Anda mesti pakai masker, harus kemana-mana cuci tangan? Karena virus ini tidak kelihatan, bisa nular. Lah, saya katakan gini, dosa, tidak percaya, takut itu seperti virus, tidak kelihatan tapi nular. Nular. Makanya kita di PA ini kan bicara tentang berkata-kata yang benar. Coba Anda datang PA. Nanti saya Jumat ini mau bicara tentang akibat orang berkata tidak benar. Jadi takut dosa itu nular. Makanya coba kalau ada satu orang dalam keluarga ada dosa gitu, nular itu. Nanti bisa dosanya nular. Makanya coba ada persinahan aja, nular tuh. Kutuk tuh berjalan. Makanya kadang-kadang orang nggak sadar. Ya. Kalau dosa nggak dibereskan, itu nular. Kalau nggak dikasih antivirus, nular, nggak sembuh. Nggak sembuh. Contoh ya, kadang-kadang ada seorang anak gitu ya, bapaknya ini, waduh, suka mabuk apa. Ini nanti anaknya juga ikut. Itu namanya nular. Tukang selingkuh, nanti anaknya juga tukang selingkuh. Kalau anaknya nggak bertobat sungguh-sungguh, jadi tukang selingkuh. Nular. Anda jangan pikir tidak nular. Nular. Dosa itu nular. Kalau seandainya orang itu mesti mau bertobat, harus berjuang supaya jangan. Coba nih, orang yang tidak mau ketularan, apa yang dilakukan? Kayak perawat-perawat pakai APT, alat pelindung kesehatan tuh. Berapa jam? 5 jam. Tidak makan, tidak minum, tidak kencing, tidak berak. Loh, kok aduh? Bener itu. Tersiksa nggak? Tersiksa. Perjuangannya berat. Karena apa? Dia dekat. Lah, orang itu kalau dia dalam kondisi begitu, itu kalau tidak pakai alat pelindung, firman, doa, ibadah, berjuang di situ, tidak mau renungkan firman, ini nular, pasti. Oh, firman apa pepatah, pohon itu kalau buah itu jatuhnya nggak mungkin jauh dari buahnya, dari apa? Pohonnya. Nah, kalau hidup kita nggak mau benar, susah. Orang Israel 10 orang menularkan ribuan orang. Ditular. Akhirnya apa? Terjadi pemberontakan yang berakibat mulai bersungut-sungut. Dimulai dari apa? Sungut-sungut, ngomel. Akhirnya melakukan tindakan kejahatan. Ngeri. Makanya orang kalau tidak mau hidupnya beres, ingat, virus itu di sekeliling kita. Kapan-kapan bisa nyerang kita ketika imunitas kita lemah. Apalagi ketika Anda tidak menjaga diri. Nah, sama. Tidak percaya, dosa, sombong, semua itu sekitar kita. Kalau Anda nggak mau menjaga, berjuang menjaga dirimu, kerohanianmu, maka bisa nular sewaktu-waktu dan bisa menyerang imunitas rohanimu sehingga Anda jadi lemah. Makanya ada orang jadi lemah. Apalagi saya pernah melayani suami istri, ya, mulai mengalami masalah, suaminya begini begitu, akhirnya ketika imunitas ini dihancurkan, lemah. Berapa banyak seringkali terjadi yang begitu. Dan saya katakan orang bisa jadi lemah imannya, itu bukan karena serta-merta terjadi begitu saja, karena dia nggak jaga imunitasnya. Tubuh kita ini bisa kena penyakit, kenapa? Karena nggak jaga pola makan, nggak jaga imunitas dengan minum vitamin, olahraga, macam-macam. Akhirnya kena penyakit. Hidup kita juga sama, rohani kita sama. Kenapa orang bisa nggak percaya? Ya karena dia nggak jaga hatinya untuk tidak sombong, untuk jangan sombong. Ketika dia sombong, mulai nggak setia. Itu penyakit. Ketika nggak setia, mulai nggak percaya. Dari itu saya ingatkan kembali. Ya, mari
Kita bangun hidup kita di atas dasar yang benar. Kuatkan imunitasmu. Daya tahan tubuh rohanimu diingatkan, dikuatkan. Supaya ketika nanti penyakit, problem apapun itu, virus, bakteri, yaitu sekitar kita, bahkan mungkin orang di dekat kita berbuat dosa, Anda nggak tertular. Kalau Anda kan mungkin pergaulan buruk merusak kebiasaan baik. Tapi kalau orang tuamu yang begitu gimana? Apa Anda mau jauhin orang tuamu? Nggak mungkin. Satu-satunya cara gimana? Ya harus dikuatkan. Kalau temanmu yang nggak benar, Anda masih bisa jauhin. Tapi kalau orang tuamu, saudara sekandungmu, nggak bisa. Ya terpaksa Anda harus kuatkan imunitasmu supaya jangan ketularan. Ya, mari kita belajar kuatkan itu. Kita belajar untuk menghormati Tuhan. Saya terus pacu Bapak Ibu Saudara, ayo makan vitamin. Dari firman Tuhan itu vitamin, makanan rohani yang sehat. Itu di dalam firman Tuhan itu membaca merenungkan itu seperti Anda makan 4 sehat 5 sempurna. Ini firman Tuhan itu 4 sehat 5 sempurna yang membuat tubuhmu sehat, nanti rohanimu sehat. Doa itu seperti Anda bernafas. Kalau Anda nggak bernafas, Anda nggak bisa hidup. Ibadah itu seperti vitamin tambahan, vitamin khusus. Ya, seperti gambaran orang kalau tidur, itu ada vitamin khusus yang tidak bisa dibeli dimanapun juga. Waktu Anda tidur, itu ada vitamin yang bekerja yang membuat daya tahan tubuhmu kuat. Nah itu seperti ibadah. Ibadah itu seperti itu, seperti orang itu mendapatkan vitamin khusus. Nah coba kita belajar di situ, berjuang 3 hal itu dulu. Nanti Anda bisa berubah. Ketika nanti Tuhan bicara, Anda bisa berubah, Anda bisa memahami, Anda bisa benar. Tapi kalau 3 hal itu Anda nggak lakukan, susah. Karena tertular penyakit, susah. Ya, mari kita datang kepada Tuhan. Saya undang untuk main keyboard.